Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam acara Seru Nik, sharing selama 10 menit, selama 10 hari sampai menjelang Pentakosta. Hari ini memasuki hari yang ke-6. Hari ini kita akan berbicara tentang kemurahan hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, buah dari orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia hidup di dalam kemurahan hati. Nah, sebelum kita sharing lebih lanjut tentang kemurahan hati, saya akan ajak kita semua naikkan satu pujian terlebih dahulu dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ini doa kami, Tuhan, ajar kami sama seperti Yesus setiap harinya. Kami semakin serupa dengan Engkau. Berikan kami hatinya, Tuhan. Berikan kami karakternya, Tuhan. Dan berikan kami pimpinan daripada kuasa Roh-Mu. Dan buah-buah Roh boleh nyata dalam hidup kami. Buah Roh itu boleh menjadi nyata melalui kehidupan kami dan bisa dirasakan oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, saya menyapa dulu, shalom, ada Cimeyin yang di Bandung, shalom Bu Neti yang ada di Kalijati, shalom semuanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kemurahan, masih berbicara tentang buah roh. Buah roh itu bentuknya tunggal, jadi hanya satu. Namun dengan 9 rasa, jadi semuanya boleh dirasakan 9-9-nya. Saudara tidak bisa bilang saya punya kasih, tapi saya tidak bisa punya kemurahan hati. Kita tidak bisa milih-milih mana yang bisa kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan. Percayalah, orang yang dipimpin oleh roh, maka 9 buah roh ini boleh nyata dalam kehidupanmu. Nah, hari ini kita akan berbicara, oh iya hadir, Om Benyamin juga hadir, ya. Kita akan berbicara tentang kemurahan hati. Nah, seperti yang kemarin sudah disampaikan, shalom Ko Ade. Nah, seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwa buah roh ini seperti efek domino, ada akibatnya. Akibat dari saudara mengerti saudara dikasihi oleh Allah, maka saudara bisa punya yang namanya sukacita. Ketika saudara bersukacita, maka saudara impact-nya bisa ada damai sejahtera. Nah, orang yang hidup dalam damai sejahtera,
tentu dia bisa jadi orang yang sabar. Dan orang yang sabar akan menghasilkan pribadi-pribadi yang murah hati. Nah, itu yang kita bicarakan pada malam hari ini. Kalau kita berbicara tentang kemurahan atau murah hati, tidak hanya berbicara tentang pemberian secara materi, tetapi juga termasuk sabar terhadap orang di dalam kesalahannya. Bapak Ibu semua, pemirsa yang menyaksikan acara Seruni pada malam hari ini, tentu kita pernah bertemu dengan orang yang mengesalkan, menjengkelkan, orang yang kesalahannya mungkin sudah terlalu besar. Nah, saudara, orang yang murah hati itu dikatakan adalah termasuk murah hatinya adalah orang yang bisa sabar terhadap apa yang orang lain sudah perbuat kepadanya. Termasuk juga dia bisa murah hati terhadap dirinya. Artinya dia sudah tidak lagi memperhitungkan sakit hatinya atau kerugiannya. Nah, kemurahan ini membuat orang bisa lapang dada. Dia tidak kehilangan pegangan. Dia bisa bersikap lapang dada di tengah-tengah situasi atau ketika menghadapi orang yang menyesakan hidupnya. Sampai akhirnya situasi yang ada di luar tidak lagi mengganggu dan mencuri sukacitanya. Sama seperti Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan kita adalah pribadi yang memberikan contoh. Dia adalah pribadi yang murah hati. Ada kemurahan di dalam dirinya. Dikatakan dia murah hati mau memberikan nyawanya untuk menebus hidup kita. Kadang-kadang respon kita terhadap penebusannya tidak langsung tanggap. Tetapi kita kadang-kadang berespon dengan cara kita memberontak terhadap setiap aturan-aturannya. Namun, hal itu tidak mengurangi kasihnya. Hal itu tidak mengurangi anugerahnya. Nah, itu adalah contoh perbuatan murah hati yang Yesus tunjukkan buat hidup kita. Saudara, orang yang murah hati bisa menjadi yang pertama, dia tidak mempersulit orang lain. Mempersulit orang lain termasuk di dalamnya ketika ada orang yang berbuat kesalahan terhadap dirinya, dia berusaha untuk membalas dendam. Atau dia berusaha untuk jadi orang yang mengkhianati. Saudara, itu adalah orang yang mempersulit orang lain. Tetapi juga dia bisa tidak tenggelam ketika ada orang yang bersalah kepada dirinya. Ketika dirinya dipersulit oleh orang lain, dia tidak mudah sakit hati karena dia bisa create hal-hal yang lain yang lebih baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang punya kemurahan di dalam dirinya itu tampak jelas dalam perbuatan yang bisa ia lakukan setiap hari. Biasanya orang yang disebut memiliki buah roh kemurahan itu nampak dalam dirinya. Yang pertama, dia adalah orang yang peka. Peka terhadap orang lain, termasuk terhadap perbedaan. Kalau kita perhatikan, tidak semua hal atau tidak semua orang itu punya pendapat yang sama. Jangankan kita berbicara di dalam satu negara, kita lebih kecil sajalah bilang dalam satu gereja. Janganlah terlalu besar dalam satu gereja. Kita sebut dalam satu rumah saja. Kalau kita bilang satu rumah masih kebesaran, dalam satu kamar saja, suami dan istri belum tentu ada selalu ada kesepahaman. Pasti akan ada masanya perbedaan pendapat. Nah, di dalam perbedaan pendapat tersebut, orang yang murah hati bisa peka. Dia bisa jadi rekan yang menyenangkan. Dalam artian bahwa tidak hanya memenuhi dengan kebutuhan materi, tetapi dengan kebutuhan batin. Saudara pasti pernah punya orang-orang yang punya sikap yang menyenangkan. Ketika ada sesuatu yang berbeda, dia bisa mendengar masukan orang lain, dia juga bisa mendukung, bisa memberikan semangat, memberikan motivasi. Nah, hal ini menunjukkan satu bukti orang yang punya kemurahan hati. Dia berusaha menjaga dirinya agar tidak
merusak citra Allah yang sudah Allah berikan di dalam dirinya. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, mendapatkan kemurahan hati yang besar, dia pun belajar untuk menjadi peka akan kebutuhan orang lain. Nah, orang yang murah hati yang pertama itu adalah memiliki kepekaan. Yang kedua, dia memiliki jiwa sosial yang tinggi dan terpuji. Biasanya hal ini tampak nyata di dalam perbuatannya. Dia mampu berbagi harta dengan kemampuan pemikirannya, tidak hanya sekedar secara materi, tetapi juga mungkin bisa mengajari orang lain, bisa menginspirasi orang lain, bisa menolong dan membantu orang lain. Hidupnya memudahkan orang lain. Wah, saudara, ini adalah ciri karakter orang Kristen yang Tuhan inginkan. Kita tidak boleh mempersulit orang lain. Justru kita harus bisa mempermudah orang lain. Nah, lalu kemudian semakin banyak yang dia tolong, dia jadi semakin bahagia. Banyak orang berkata bahwa kalau kita terlalu murah hati sama orang, nanti kita bisa habis. Ya, saudara, memang mungkin secara duniawi kelihatannya tidak kaya, tetapi secara batin dia memiliki kekayaan karena dia mengikuti Kristus sebagai teladannya. Nah, yang ketiga, pribadi orang yang murah hati itu tidak mau jadi batu sandungan. Berusaha untuk tidak jadi titik persoalan. Saudara, kalau kita dalam hidup, mungkin kita belum bisa jadi berkat buat orang lain. Minimal, kalau saudara tidak bisa jadi berkat buat orang lain, janganlah jadi batu sandungan. Ketika saudara ada di tengah-tengah komunitas, dengan teman-teman berkumpul, dengan mungkin lingkungan di sekitar kita, mungkin kita belum bisa jadi berkat, tetapi minimal janganlah jadi batu sandungan. Kita harus belajar berkelahi dengan diri sendiri. Waduh, saya pakai istilah berkelahi dengan diri sendiri. Artinya apa? Kita belajar supaya tidak jadi persoalan. Justru di tengah-tengah situasi kita ditaruh di mana saja, kita bisa menjadi berkat. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang harusnya hidup menjadi garam dan terang, itu hidup masa bodoh, tidak peduli omongannya, tidak peduli tindakannya, tidak peduli perbuatannya. Yang penting dia tidak rugi, yang penting dia dapat keuntungan. Hal ini, saudara, bukan contoh orang yang murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang bisa membawa dirinya untuk tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, pada malam hari ini, ciri orang yang dituntun oleh Roh dan hidup memiliki kemurahan di dalam dirinya, yang pertama dia punya kepekaan. Yang kedua, dia punya jiwa sosial yang tinggi. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk tidak jadi batu sandungan. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kejar hal-hal ini. Kita mau jadi orang yang murah hati, sama seperti Yesus. Yesus pun adalah pribadi yang murah hati. Saudara, ketika kita memberontak kepadanya, dia tetap mengasihi kita. Ketika kita dalam kesesakan, dia peduli persoalan kita. Bahkan saudara, ketika kita mungkin terpuruk sekalipun, dia adalah Allah yang mengangkat kehidupan kita. Allah yang seperti itu jadi Bapa kita. Kita harus sama seperti Bapa kita. Marilah kita mengikuti teladannya. Kalau dia adalah Bapa yang murah hati, saudara dan saya pun jadi pribadi-pribadi yang murah hati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan. Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh hidup dalam kemurahan. Kita mau mengejar hal ini. Biarlah kasih Allah yang melampaui segala akal boleh ada dalam kehidupanmu. Saya menyapa dulu Bu Nok, Bu Fani, Oma Helena. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah renungan ini boleh menjadi berkat. Dan kita akan ketemu besok di hari yang ke-7 di acara sharing selama 10 menit menuju ke hari Pentakosta. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Biarlah hari Pentakosta tidak hanya menjadi hari momen setiap tahunnya, tetapi saudara benar-benar bisa berjalan bersama dengan Roh, dan saudara bisa memiliki buah Roh yang nyata dirasakan oleh orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan,
Kami meminta tuntunan Roh-Mu setiap harinya. Ajar kami seperti Kristus, menjadi pribadi yang murah hati. Ajar kami melepaskan pengampunan. Ajarkan kami menjadi orang yang peka, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan kami tidak jadi batu sandungan bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu besok hari, masih tetap di acara Seruni. Kita akan mulai jam 7, tapi saya akan mulai dari jam 7 kurang 3 menit. Saudara bisa ikut menaikkan pujian dan juga berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.